rumus mana aku tetap satu. Halo. Jadi hari ini kita mau Perkenalan dulu nih. perkenalan dulu Iya. dari kamu. Halo, aku Abil. Setelah sekian lama aku kembali lagi di sini. Ini podcast kedua kalinya kita. Iya. Ini sekarang member barunya podcast self podcast. Sebelumnya Halo, aku Getty. Oh ya, aku Gita yang punya podcastnya. sebelumnya yang podcast cuma aku sama Kak Gita karena Kak Getinya yang malu-malu. Jadi hari ini baru memberanikan diri untuk bergabung di podcast kita ini. Hui. Bahas apa ini? Kita bahas apa ya? Katanya first impression-nya. Awal ketemu dulu. First impression ketemu, aku tuh ketemu waktu MPLS. Aku MPLS tuh sama Kak Geti. Terus karena aku pendiam, Kak Getinya pendiam, terus waktu itu tuh kayak nggak ada yang mau nampilin pensi, akhirnya aku memajukan diri kayak ya udahlah daripada kena denda, aku nggak apa-apa gitu. Kayaknya sebelumnya udah pernah cerita deh di sebelum Oh iya, podcast yang waktu pertama itu dulu, ya. first time-nya podcast sih. Ya udah dari situ Dari akhirnya situ. kenal Kak Gita juga, terus akhirnya nggak nyangkanya tuh deket sampai sekarang dan aku juga join ke OSIS. Nanti kita satu organisasi yang sering Nah. bareng. Sekarang kan kita udah purna nih. Nah, perasaan kamu tuh gimana sih? Kan gak ada kita nih. Terus kayak life after kita. Life Purna after itu menjadi gimana? senior ya. Kamu Itu after jadi junior sekarang senior ya. Aku tuh ada di titik tuh happy banget karena menurutku ya aku berada di fase ini karena diriku sendiri. Intinya aku senang banget sih aku bisa sampai ke fase senior ini, udah jadi senior nggak ada yang kayak ibaratnya bukan jadi yang bagian bawahannya lagi, udah di Jadi atasnya, udah jadi kakaknya, jadi yang harus mimpin. Tapi ya ini PR-nya di sini. Kalau kita mimpin orang, tapi kalau diri kita dirasa itu ada kesalahan, pasti nanti baliknya ke diri kita sendiri. Contohnya kayak kita ngingetin, pakaiannya yang lengkap dong gitu. Tapi kita sendiri pakainya nggak lengkap kayak gitu. Jadi susah seneng lah. Baru susahnya apa itu? susahnya ya itu tadi mimpin orang lain tuh kan nggak semudah itu ya. Karena tiap orang tuh punya kepribadian masing-masing, karakternya tuh beda-beda. Jadi kita Susah ya? kalau mau apa ibaratnya mau ngajak orang lain untuk jadi lebih baik tuh agak susah, PR juga karena kita harus memahami karakter masing-masing, sifatnya gimana, dari situ itu PR banget. Iya agak boyo dia. Pindah posisi. Agak boyoan tadi. Ya gitu aja sih. Kalau susahnya, seneng pasti ada. Event tuh seneng banget. Senengnya karena udah iya nggak diatur. Nggak diatur lagi. Tapi Cuma ya itu kita kan harus kayak harus mengawasi satu sama lain, harus lihat kinerja kita masing-masing. Karena kita bukan diawasi lagi, tapi kita mengawasi. Jadi kita harus kayak kita kurangnya di mana ya biar orang lain bisa ngikutin kita. Kalau kita sendiri aja masih salah, gimana orang lain ngikutin kita, pasti ujung-ujungnya juga salah gitu. terus apa ya? Misalnya menurutku ya itu aja sih, karena beda karakter. Tapi lebih banyak senengnya ya. Iya, seneng banget, lebih enjoy. Kadang satu situ kayak aduh aku males banget ini, mau males mau gini mau gitu, tapi ya itu lagi dari situ kayak bangkit kayak gak bisa, karena kemarin tuh udah sampai di titik ini tuh susah banget. Kalau gini terus ya akhirnya hilang sudah harapannya, pupus gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih after jadi purna? Agit banget lah. Ya enak banget sih rasanya, cuman kita harus fokus sama kelas 12-nya itu yang bikin pusing ya. Kalau dulu ya sebenarnya sama aja sih kayak kelas 8, kelas 11.
kelas 11 juga malah lebih berat gitu, kayak kita jadi senior terus masih harus kita belajar untuk nantinya kelas 3-nya gitu, kayak pasti gimana ya cara ngebagi waktunya, waktu belajar, waktu kegiatan, waktu ngurus ekskul, ngurus OSIS. Jadi kayak wah, kalau buat aku sih waktu jadi senior itu berat banget. Berat banget, apalagi kalau ya yang lain susah diajak untuk kerjasama, itu sering berat banget buat aku. Terus juga ya di situ juga pernah sih ngalamin turun nilainya pas waktu masih awal, karena masih jadi senior, terus masih bingung nih gimana cara ngebagi waktunya di situ waktu masih semester 3 itu. Tapi akhirnya bisa bangkit di semester 4 pas mau naik kelas 12, dan ya sekarang lagi berusaha ya untuk bisa mempertahankan, kalau bisa meningkatkan gitu. Tapi kalau buat aku life after purna itu life after senior jadi purna ya enak banget, seenak itu, kayak kita udah menikmati masa-masa tenang. Karena dulu wah luar biasa sih perjuangannya. Jadi ya gimana ya, namanya juga kehidupan kan. Kalau kamu gimana? Iya. Ayo cerita. Kalau aku sih ini lebih banyak me time sih. Banyak Enak waktu banget. buat Banyak diri kamu, reward lah ya. banyak Jadi kayak udah nggak ada beban nih. udah nggak sehektik itu ya. Gak kelihatan. Ya, Di sini ya? begitulah. Terus Lebih banyak waktu istirahat, waktu ya, iya sih. belajar, Benar. waktu nonton, baca buku sih. Jadi Itu bisa. Jadi banyak senengnya ya. Ketawa-ketawa. Iya. Yang senior. Aduh, Yang ya. senior sabar ya. Gak kuat banget Semangat. mendengarkan Purna berbicara. Wah, Kenikmatan. Purna sih udah Udah menikmati apa ya? life after Senior. Mm-mm. Life after Purna ya wis mari. Jadi Ya pasti kan dia semuanya ada perjuangannya. Jadi kayak apa ya? Dari junior terus ke senior terus ke Purna itu kayak perjalanannya itu loh. time so fast. Tapi So fast. kalau emang kita ngerasain itu emang lama ya, tapi Kalau dijalanin gimana sih? Enggak. Maksudnya kalau kita ngejalanin itu pasti rasanya kayak lama, tapi lama kelamaan secepat itu rasanya. nggak usah Kayak dirasa. nggak usah dirasain, makanya kayak ya udah jalanin Jalan aja aja. gitu, kayak nggak usah mikir gimananya. Benar. Aku Benar-benar. sih gitu, Terus apa lagi? walaupun kayak ya pasti kan banyak problem atau mungkin apalah ya udah dijalanin aja gitu, so enjoy. aduh, emang kelas 11 tuh sesakit itu sih. Kayak Wow, dua banget. Kelas 11 emang tapi berat banget, soalnya Ninggalin banyak mapel, kita sih ngurusin organisasi, bener-bener kayak ya apa ya, aku bagi waktunya ini ya apa gitu. Jelas. Makanya sampai pernah ya aku ngerasain di fase banyak. turun banget, sampai banget. kelas 11 emang sesakit itu dan aku ngerasain. Mm-mm. Itu benar-benar karena ya Nangis sih lah. aduh, aku punya sakit yang emang kalau kepikiran itu bisa ngedrop. Dari situ sering nggak hadir sekolah, ketinggalan mapel, belum lagi banyak event, dan ternyata kita harus adaptasi sama gurunya. Kita harus Betul. adaptasi sama guru. Ternyata gurunya tuh beda sama waktu kita kelas 10 itu, sangat susah sekali beradaptasi karena Belum tiba-tiba, mengerti kayak nilai karakter kita muridnya gimana. nilai kita rendah gitu. Nah itu kan aku Itu juga bener-bener dulu ngerasain, seturun karena emang itu. sering aku tinggal, jadi kayak guru itu ngasih nilai ya udah gitu,
Padahal aslinya mah Mm-mm. kita nggak segitunya gitu, masih mentingin tugas-tugasnya, ngumpulin, berusaha untuk selalu tepat waktu. Tapi ya gimana? Meskipun kita jarang nggak hadir karena event atau yang lainnya, kita itu selalu berusaha selalu berusaha untuk ngumpulin tugas. Tapi ternyata kita harus adaptasi. Nokat aja ya, males ngedit. Oh iya, Nokat. wow. Tuh, langsung tayang ini. Apa itu kayak kita harus adaptasi sama gurunya. Ternyata nggak usah wes pakai bahasa Indonesia. Banyak editanku yang belum selesai. Oke, lanjut. Karena kita harus adaptasi dan ternyata gurunya tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak kayak guru kelas 10 lah kayak gitu. Itu kayak berat banget, nilai rendah. Itu sempet aku sempet drop, bahkan sampai sekarang ngedrop karena nilai. Bahkan rapotku belum itu ada kesalahan nilai juga. Masih dibenerin apa? Belum. Astagfirullahaladzim. Ada kesalahan nilai, aku belum benerin. Ingatnya Senin besok mau bawa rapotnya untuk dibenerin. Kenapa nggak harus secepatnya? Kemarin kan aku lupa. Coba. Kemarin tuh ya nilaiku tuh udah jelek, masih dikurangi 14 poin, tambah jelek lah. Ya Allah. Tapi yang bikin wow tuh di kelas 11 sekarang nilai matematika aku tinggi. Sih keren. Wow. Dulu tuh ya waktu kelas 10 ya, kelas 10 tuh waktu ngerjain matematika aku cuma kayak gini. Intinya ini selesai, kita kumpulin ada nilai wes nggak masalah gitu. Ternyata waktu kelas 11 nilai ujianku naik dari angka 6 ke angka 8. Wow. Dan aku nggak suka itu pelajaran matematika. Semua tergantung gurunya ya. Iya, semua itu tergantung guru sih. Kalau aku tergantung materi, karena waktu kelas 10 aku nggak suka materinya tuh Tapi sih iya untungnya kita itu langsung ke 12 jurusan. Mm-mm. Ketimbangan anak yang kelas 10 sekarang harus semuanya. iya itu berat pol. Berat banget ya, ada- pasti kayak Fisika, menguasai semuanya. fisika, kimia, geografi, Ya lintasnya IPA, sosio. lintasnya IPS juga. Masih belum pembelajaran umum itu benar-benar gili. Ya, semangat ya buat anak yang kelas 10 kalau lihat ini. Semangat untuk yang Ya. ngerasain tidak penjurusan, karena Ya. penjurusan itu enak banget, nggak bikin pening kepala kayak Ya, kita udah kayak tahu. Udah sesuai sama tujuan kita, keinginan kita. Kita udah fokus ke satu arah. Anyway, kita sama-sama anak IPS. IPS. Tapi kenapa ya IPS itu selalu dipandang rendah sih? Yes. Kenapa? Ayo. Padahal anak IPS Kenapa? juga nggak buruk. Kenapa sih? Bahkan apa ya? Malah lebih luas gak sih IPS itu? Dapat anak IPS tuh dapat apa diskriminatif dari orang-orang sekitar, kayak ini pertanyaannya kayak kenapa sih masuk IPS? Kamu pintar, kenapa masuk IPS? Kenapa nggak masuk Nah, IPA? iya. Nah, itu yang sering itu- ditanyakan ke aku. Padahal kita tuh malah apa ya? Kalau anak IPS tuh kebanyakan pasti banyak yang bisa public speaking. Padahal ya mau pintar mau enggak itu sebenarnya pintar itu relatif. Dan meskipun anak IPS, kenapa meskipun kita pintar? Iya. Aku tuh mesti kayak, loh, kenapa kok nggak masuk IPA aja gitu? Padahal ya keinginanku sendiri kan aku pengennya di IPS. Tapi kalian sadar atau enggak, tapi emang anak IPS di sekolah manapun tuh selalu dikucilkan. Iya, gitu. nggak mungkin cuma kita doang yang ngerasain, pasti anak di luaran sana yang IPS Anak IPS keren banget. dikucilkan banget. Anak IPS tuh keren. Karena nggak tahu kenapa dari dulu tuh aku ngerasa orang-orang tuh lebih mandang ke anak IPA, karena IPA pasti, kalau anak IPA ini pasti pinter. Padahal baik lagi, Nggak pinter semua itu relatif. Kayak anak IPA, mungkin anak IPA pinter di fisika, di hitung-hitungan, dan anak Iya. IPS lebih pinter ke penawaran. Nah, Gitu. Hidup tuh nggak harus ngestak di situ aja pikirannya. terus juga kan sama aja, semua mapel itu ada hitung-hitungannya. Iya, Kata siapa IPS Nggak nggak ada ada hitung-hitungan. Salah banget. Kalau kalian tahu hitung-hitungannya ekonomi itu lebih susah.
apalagi kelas 12. Pembukuan. Gila. Semangat. Dan aku juga mikir kayak gitu sih dari dulu tuh, kayak kenapa sih IPS harus dikucilkan gitu, padahal mah ya enggak, padahal mah ya kita itu masuk IPS bukan karena apa, ini sudah ada ini. Padahal kita masih IPS karena emang sesuai minat dan bakat kita, bukan karena apa, karena aku nggak mau nih kalau misalnya aku masuk ke IPA ternyata aku akhirnya tuh nyesel karena bukan itu jurusan yang aku pilih. Biasanya IPA kayak cenderung ke farmasi atau ke dokter, perawat. Tapi temanku SMP banyak yang FOMO masuk IPA. Iya. Tapi ini beneran, aku nggak Mungkin nggak biar bohong. lebih dikenal, Pak. Dia Terus enggak ya. Padahal anak IPS tuh solid loh. Banget. Daripada anak IPA. solid pol. Soalnya ya kan IPS tuh kayak kebersamaan. Yes. Nggak memikirkan dirinya sendiri aja gitu loh. Pokok intinya apa sih harus ada diskriminatif dari IPA dan IPS, padahal sama aja. Di situ kita cuma beda pembelajaran aja sih. Bukan berarti kita nggak belajarin itu, berarti kita bodoh di hal itu. Enggak. Di SMP kita kan juga ikutin semua pelajaran itu kan. Di IPS juga ada geografi, ada sosiologi. Di IPA dulu ada fisika, kimia, biologi. Toh kita juga belajar dasar-dasarnya. Untuk kalau alasan aku sendiri masuk ke IPS, udah pernah cerita kayaknya. Apa? Lupa. Iya dah. Alasan aku masuk IPS sama jurusan yang aku tuju dari aku kecil. Dari aku kecil aku emang kayak aku mau IPS, tapi berhubung keluarga besarku tuh kebanyakan di IPA, jadi kayak pernah cerita kok sih di masuk podcast IPS. sebelumnya. Dia Ya nggak apa-apa yang ditanyain kenapa masuk IPS. iya kenapa sih kenapa sih? Kenapa harus ditanyain kenapa masuk IPS? Kenapa nggak didukung aja gitu? Orang-orang sih kayak mesti mandangnya tuh rendah banget. Itu nggak cuma 1-2 orang ya, bahkan aku baru ketemu temenku yang udah lama nggak ketemu, dia ketemu aku. Ada sih masuk IPS sih. Gini kan, kita nih ketemu nih ngobrol-ngobrol, terus tanya masuk apa kamu gitu, saya bilang kayak gini, oh aku ambil IPS, bilang kayak gini, hah iya ta, mukanya anak IPA, terus mukanya anak IPS tuh kayak iya kita kan sering juga ngerasain kayak gitu. Muka anak IPA emang gimana, muka anak IPS emang gimana, kita mau muka manusia. Iya please penuh dengan dosa. Kenapa harus kayak gitu? Terus yang kayak gini, emang nggak nyesel masuk IPS? Ya enggak lah, kenapa harus nyesel? Padahal emang itu jurusan yang kita inginkan. Betul banget. Daripada kita harus ngikutin omongan orang lain, belajar di IPA kita 3 tahun nggak dapat. Pas kita mau kuliah kita harus lincur, kita harus belajar lagi dari nol. Nah kebanyakan juga kan kita dapat cerita nih, anak IPA kayak pas mau kuliah itu masuk ke IPS kebanyakan. Padahal loh, ayo. Makanya jangan ngeremehin. Jangan kayak gitu. Makanya kalau kalian mau di IPA ya udah fokusin ke satu arah, apa tujuan kalian, gimana emang itu jalannya kalian. Pesan aja sih buat yang nonton nih. Kan semisal dia mau masuk IPA atau IPS nih, disaranin aja dari sekarang. Sebenarnya itu sesuaiin juga sama diri kalian sendiri, kayak cita-cita kalian apa, minat kalian apa, bakat kalian apa. Terus nanti mau lulus SMA itu mau kuliah jurusan apa, sekarang itu kalian harus mikirkan gitu. Apalagi kalau buat yang kelas 10 nih yang lihat, kalian benar-benar harus mempersiapkan dari sekarang. Terus milih jurusan yang kedepannya gak kalian sesali gitu loh. Jangan sampai pokoknya, soalnya itu buat nantinya kalian seterusnya lulus SMA mau ke kuliah atau kemana gitu kan, kalian harus tentuin dari sekarang. Jangan pernah ke distract gara-gara omongan orang lain. Masuk jangan FOMO ikut-ikutan temen. Ayo ikut masuk IPS, ayo ikut masuk IPA. Jangan. Sekarang itu please pikirkan buat diri kalian, jangan ikut orang lain gitu.
kan ada 3, IPA, IPS, bahasa. Tiga-tiganya bisa linjur. Kalian bisa, tapi juga nanggung aja. Kayak apa ya, aneh aja kalau kalian linjur. Kalian udah belajar 3 tahun, tapi harus linjur karena ternyata kalian ngerasa salah jurusan. Itu jangan sampai. Preparein dari sekarang diri kalian sendiri. Apa yang kalian itu emang inginkan buat kedepannya, apa cita-cita kalian. Itu kalian pasti punya cita-cita yang kalian inginkan sekali. Itu harus kalian kayak, oh cita-citaku ini, aku lulus Jadi aku harus SMA mau kuliah ke jurusan ini, fakultas ini. Itu kalian harus jelas. Terus minat kalian apa, bakat kalian apa. Setidaknya kalau kalian nggak tahu bakat kalian, misalnya aku nggak tahu nih bakatku sendiri, kalian tahu minat kalian di mana gitu. Terus ini apa? Gimana sih caranya dulu? Ini astagfirullahaladzim. Oh gini. Ya, Tips belajar dong supaya belajarnya tuh konsisten atau teratur. Dari aku dulu dah. Kalau aku selalu mendengarkan ketika guru tuh menjelaskan materi. Jadi kita tulis poin-poin pentingnya, nanti pastikan yang guru jelasin bakalan keluar waktu ujian. Jadi kita harus menulis apa yang guru terangkan supaya kita pasti tuh apa kalau ujian tuh selalu masuk soal-soal yang guru jelasin. Jadi tipsnya aku tuh selalu mendengarkan guru ketika menjelaskan. Nah, soalnya nggak apa ya, nggak pas pasti tuh kita nggak bakalan selalu ingat gitu. Kalau semisal ada catatan kita jadi, oh ya ini deh yang kemarin dicatat. Jadi kayak bisa inget lagi. Kalau semisal kita nggak nyatet, bakalan lupa gitu loh. Jadi penting banget kalau kita itu pas pelajaran, terus dengerin guru menjelaskan itu mencatat poin-poin pentingnya. Karena kebanyakan sih itu bakalan masuk di ujian gitu. Di soal-soal ujian. benar sekali. Kalau tipsnya Kak? Kalau aku sendiri yang aku tuh juga bukan orang yang rajin banget belajar. Bukan Rajin. yang aku harus belajar setiap hari, harus konsisten belajar ini itu. Aku juga bukan tipe orang kayak gitu. Ada masanya tuh kayak males, capek, intinya pengen main handphone, ya udah aku main handphone. Tapi kalau tips dari belajar aku, kalau belajar sehari-hari, ya itu tadi, setiap guru mendengarkan aku tuh selalu mencatat, karena nggak selalu yang apa kita dengarkan tuh tertanam di otak, itu nggak mesti. Jadi paling nggak kita punya sedikit catatan untuk diri kita sendiri buat kedepannya, karena dari catatan kecil itu kita bisa ingat nih, oh jadi kalau dari poin penting ini, poin A, kita bisa nalarkan ke ini. Nah, tapi kalau kita nggak ada catatan sekali, kita bisa lupa kayak, hah, materi yang kemarin tuh apa ya, gitu. Terus kalau misalnya belajar waktu ujian, kan ada beberapa tips yang sering banget dibagikan di internet itu ya. Nah, itu Musiknya eh hujan ya, musiknya. oh ya hujan. Itu kayak kalau waktu ujian tuh kan banyak banget kayak tipsnya orang-orang bertebaran, tips misalnya apa Podomoro tak apa itu, terus yang apa traffic light itu juga itu disesuaikan sama kalian. Cuma aku lupa ini namanya apa, cuma aku sering belajar pakai 2 tips ini, dan menurutku beberapa tips ini, dan menurutku itu juga cukup membantu gitu. Yang pertama itu belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Tapi istirahat 5 menitnya cuma lihat gadget. Kalian bisa keliling-keliling rumah atau jalan-jalan kemana, lihat pemandangan gitu. Terus kalian belajar lagi 25 menit, diulangi 4 kali. Terus tips yang kedua itu mencatat pakai pulpen warna biru. Itu Warna biru, itu kayak kita iya, ingat. Yes. ngedistrak mata buat selalu ingat itu, jadinya nyalur. Nah, itu terus ada lagi aku lupa, kalau nggak salah itu apa ya, aku lupa intinya. Kok aku belajar tuh ya kayak gitu sambil nyatet. Oh, sama ini lagi, kalau yang kayak kalian mau banget cepat hafal itu kalian harus memahami materinya, kan bisa menerangkan kalian tuh seorang-orang ngajarin orang lain. Itu bener-bener itu wah, itu the best banget sih. Kayak setiap kalian habis kayak gitu kalian Aku bakal punya ingat. pertanyaan. Iya, apa silahkan. Apa pendapat kalian ketika teman kalian tuh nyontek gitu? Atau apa sih tipsnya? Apa pesan-pesan buat teman-teman yang pengen nyontek
tugas kalian itu. Sebenarnya kayak gini ya, apalagi dari zaman dulu tuh nyontek tuh udah ada. Kalau aku sendiri tuh ya udah kalau nggak masalah, tapi ya jangan semuanya lah, Yes, paling nggak kalian tuh benar-benar. paham misalnya kalian tuh cuma mau nyontek tuh kayak gini aja, dari yang masalah ini itu rumusnya kan ini. Nah, punya aku kok nilainya segini ya, punya kamu berapa? Misalnya ada perbedaan di situ, kita bisa nih kayak oh iya, caranya kayak gini. Iya, lebih ke sharing, jangan kayak Jangan nyontoh itu minta ngopas. plek copy paste gitu kayak kalian Sumpah ini sih. mau ngopi pas apa, otaknya juga beda gitu, meskipun kalian copy paste tuh percuma gitu. At least tuh minta ajarin gitu ya kalau yang nggak Mm-mm. paham. Jangan Jangan minta minta buku yes, kita, minta buku kotes. soal kita gitu, buku tugas Terus ya, kita gitu. minta nyalin. Kan percuma kalau semisal nyontek doang, kalian sekolah tuh dapat apa gitu loh. Iya, Kenapa benar. nggak mikirin itu loh? Kayak enak banget sih nyontek doang sekolah, pokok masuk ngerjain PR di sekolah, nyontek punya temen, terus juga waktu pelajaran nggak ngedengerin guru pas nerangkan, kayak kalian tuh sia-sia gitu loh. Ya ini banyaklah temen-temen aku gitu, kayak gimana ya, kesannya tuh kayak niat sekolah Iya. apa enggak, sedangkan ya eh, kita apa, kasihan lah sama orang Mending tua yang kita udah belajar ngebiayain kita, bersama-sama terus aja mending kita belajar bersama-sama, ayo gitu kita daripada tuh saling yang satu ngerjain, yang satunya yang satunya nyontoh, nyontek. Atau enggak biasanya nih pasalin. adalah ya yang satu ngerjain, minta ajarin ke kita, terus misal nih, terus anak itu yang udah kita ajarin kadang masih nyontekin ke temennya gitu loh, itu yang paling Itu yang paling uh. karena sering sekali ngalamin hal itu, karena ya Iya. waktu itu aku juga pernah nih, aku nugas aku udah selesai, terus temanku tanya punya kamu nilainya berapa, terus aku kasih tahu, terus karena ternyata punya dia salah semua, Terus dibenerin. aku ajarin sampai punya dia tuh bener. Nah, setelah bener itu tadi punya dia itu dipinjamkan ke teman-teman yang lain kayak Dan semua banyak yang nyontek. akhirnya tuh kayak hampir satu kelas nyontek, kayak kenapa harus dicontekan gitu, kalau mau nyontekin ya kenapa nggak hasil dirimu sendiri, kenapa harus hasilku gitu. Mungkin kalau aku nyontekin ke temanku satu orang dua orang gitu nggak masalah, Iya benar. kalau emang dia benar-benar apa itu udah mampu beberapa hal dan kurang satu dua itu aku nyontekin nggak masalah, tapi kalau semuanya Aduh, sakit banget, tapi mau nolak itu kadang merekanya ya, gimana gitu ya? Jadi apa ya, pikirkanlah ya kalian tuh sekolah ya buat diri kalian sendiri gitu. Terus kalau semisal lulus kuliah, lulus SMA nggak dapetin apa-apa kan ya rugi gitu loh. Jadi jangan apa ya, menormalisasikan buat selalu nyontek. at least kalau kalian nyontek kalian paham sih apa yang dibahas, Iya. apa poin-poin dari materi itu, apa materinya gitu. Kalau kalian nggak paham dari sisi-sisi poin pentingnya itu tadi, terus kalian nyontek semuanya, alamat nggak usah sekolah. Iya. Terus Aduh, sekolah udah mahal-mahal loh. Terus dapatnya apa? bahkan hikmahnya aja menurutku nggak dapat kalau kayak gitu. Dapat apa? Iya. Refleks. Apa Sampai pendapat sejam sini. kalian ketika teman kalian tuh kayak dating gitu di kelas atau di lingkungan sekolah, terus kayak apa pendapat, apa pesan-pesan lah menurut kalian tuh gimana? Datang ke kelas gimana? Dating Dating ya. Berduaan gitu. Aduh. di lingkungan Ini sih sekolah. ya buat kita nih kan masih di bawah umur ya, sebenarnya itu nggak boleh, cuman anak sekarang tuh banyak ya yang dating gitu, tiap di sekolah, pulang sekolah berangkat bareng, pulang bareng, itu kayak Sekolah tuh buat tempat. iya, bahkan sekolah itu buat tempat bukan untuk mencari ilmu tapi buat Ketemu sama pacarnya. iya gitu loh. Terus gimana pendapatnya? Kalau pendapat aku sendiri ya, kalau kalian emang Punya
Heeh, kayak kalian kalau emang mau sama pacar kalian ya udah berangkat pulang bareng aja sekedar itu. Tapi Iya, di kalau di sekolah sekolah jangan fokuskan jangan buat ada belajar. interaksi yang Heeh. berlebihan. Iya, Kayak ya kayak udah kayak teman aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh karena juga kenapa sih? Karena di sekolah ini niatnya mau apa di sini gitu. Kalau kalian mau dating, kan nanti pulang sekolah itu masih banyak waktu, weekend masih iya, ada waktu. Toh pun kalau misalnya kalian pacaran diperbolehkan sama orang tua kalian, kalian mau keluar sama pacar kalian tuh nggak bakal dimarahin. Soalnya nggak nanti misalnya eh, mau movie date nih, iya. apa weekend itu pasti diizinkan. Tapi kalian Jangan di sekolah lah. jangan di Soalnya juga sekolah. kan peraturan sekolah juga gak dibolehkan buat pacaran gitu lah di sekolahan. Mengganggu. temen juga nggak Iya, sih buat benar-benar belajar. banget. Temen tuh pasti ke distract, apalagi yang pacaran tuh pasti Ngajak temen, ayo anterin aku gini-gini, kadang gitu. kadang gitu juga ini mereka tuh kalau ngomong tuh ceplas-ceplos kenceng banget. Mereka ada masalah yang Iya, kena nah itu sama sampai satu kelas kan aneh sampai tahu banget. gitu ya, sampai tahu anak kelasnya. Jadi Sam- kayak Sampai guru aja kadang tahu mereka iya, berantem cuma gara-gara cewek tuh nggak make sense. Kayak ya kita tuh masih remaja ya, suka sama orang tuh wajar wajar banget. iya karena Disakitin kita kan sama orang yang lagi disukain tuh juga wajar, cuma jangan pacaran di sekolahan gitu. iya please. Kalian tuh boleh berangkat bareng pulang bareng sama pacar kalian tuh boleh, tuh hak kalian. Tapi tolong kalau di sekolah tuh hak kita bersama-sama untuk belajar, jangan Iya, pacaran di situ. jadi mengganggu kefokusan kita Bener. belajar loh. Dulu waktu Serius. kelas 10 ada nih kakak kelas yang cowok udah lulus, yang cewek masih kelas 12. Itu aku kan ke kantin, Iya. aku jarang makan di rumah, aku beli di kantin. Itu suap-suapan gile. Sampai ada Ya ampun. Heeh, kayak Kamu yang nanyain. kan ada CCTV gitu. Iya, padahal di Ketahuan. sekolahan tuh ada CCTV. Sampai kenapa kalau di kelas tuh kayak berduaan gitu, kayak like Tiap hari pasangan loh, bener-bener bayangin. kayak pasangan Iya. halal banget. Kenapa harus, kalau kalian mau pacaran ya udah di luar aja gitu, jangan di lingkup sekolah. Kalau dari aku itu aja sih, karena juga ya itu tadi mengganggu. Bukan berarti kita iri ya, kita nggak iri sama sekali, nggak iri sama Kalau sekali. buat kita sendiri kita nggak pengen pacaran dulu sih. Kalau buat aku Kalau dilihat kan Nah, emang coba. kayak misal ih kan jalan berdua, ih lucu banget kan Nah, gitu iya, kan. iya, bener. Kenapa? Coba deh lu lihat dari sisi negatifnya mereka, kayak mereka sering dikekang cowoknya, nggak boleh ini itu, nggak boleh deket sama cewek atau sama Nggak bisa cowok. bebas malahan. Iya benar. Ya, kita lihat dari sisi negatifnya itu, jangan lihat sisi Sisi positifnya, positifnya ih mereka. lucu ya, ih gemes. Ya, ih jalan berdua lucu, boncengan lucu. Ya, pengen juga deh, kebanyakan Iya gitu. kan? Aduh. Coba lihat dari sisi negatif mereka. Tapi emang sebagai Kebanyakan sih sisi negatifnya ya. Mm-mm. Jangan Ya, mungkin kita taunya cuma sisi positifnya aja, ya, tapi kita kan nggak tahu dalamnya itu Yes. gimana. Makanya jangan coba-coba deh. Tapi sebagai remaja yang puber, remaja yang labil, itu ada pasti kita juga kayak kalau ada yang lihat orang pacaran kok lucu ya gitu. Ya, Itu pasti kan. pasti. Cuman ya mikir-mikir dulu lah kalau buat kita. Terus kayak gini, ih kok dia bisa disukain balik ya sama orang yang Iya, suka iya. dia. Itu sering banget banget. Terus pasti kepikiran kayak gini, kenapa kok aku suka sama dia tapi dianya nggak suka sama aku ya, apa aku kurang apa Ini kisah gitu. nyeritain kisah orang, kisah sendiri nih. Kisah sendiri nih. Maaf ya agak curhat. Kalian nggak suka sama orang ngomong aja nggak apa-apa, jangan dipendam, sakit. Kata-kata Facebook. hari ini. Menurut kalian freeze move itu boleh? Freeze move kayak duluan gitu loh, kayak menyatakan perasaan gitu. Itu ke cewek yang ke cowok, menurut kalian gimana? Cewek ke cowok. Yes. Aku duluan nggak apa-apa nih. Kalau menurut aku ya, aku sendiri nggak masalah sih, kayak Yang pernah Yes, ngerasain aja. nggak masalah. aku nggak masalah. Kenapa? Kayak ya udah, aku kalau aku kayak gini, tapi aku nggak pernah ngomong sih karena aku juga tipe orang yang diem-diem aja. Tapi menurutku nggak apa, kalian ngomong aja kayak aku suka kamu, tapi aku cuma sekedar ngomong nih, terus sama kamu kan sama-sama remaja, nggak ada keinginan lain, tapi aku cuma ngomongin aja perasaanku, aku tuh tertarik sama kamu gitu. Kalau menurut kalian
Kalau kalian kenal cowok nih, yang friend atau yang nggak kenal atau stranger. Ya. Misalnya lo kenal cowok tapi lu kenalnya lu pacaran sama cowok nih, dari Baterainya temen cak cepet. ke demen, atau yang nggak lu kenal Kenal tapi terus seneng yes gitu. tiba-tiba suka. Duluan Mending mana? duluan. Nggak tahu. Nggak Kalau tahu aku mending yang nggak kenal ya, soalnya kalau misalnya friend itu bakalan kayak kan udah tahu sifat. aslinya. Iya, bukan frontal banget kan kalau misalnya kita ke cowok yang temen gitu, daripada yang kita nggak kenal dulu gitu. Kalau Jadi harus ada Mm-mm. itunya batas. Kalau aku juga ke orang yang bukan temen, karena kalau temen aku cukup ke temen nama aja sih, kita temenan gitu. Ya, Pasti kalau- kan kayak beda sikapnya ya Mm-mm. kan. Yes. jangan sampai karena temen terus suka, terus sampai Aduh. kayak orang pacaran tuh malah ngerusak pertemanan. Jangan Bener. ya Dik ya. Merusak pertemanan. Jangan ya Dik ya. Jangan. Jangan ya deh ya. Sakit ya Dik ya kalau nggak temenan lagi. Bener-bener. Apa ini? Apa nih? Kalau Ya. kalau iya apa ya, aku juga bingung mau ngeluarin kata-katanya. Apa lagi ya? Mungkin ada question. Mending ada mungkin ada question lainnya. Aku questionnya apa ya, aku bingung banget. Aku udah banyak nanya nih. Iya ini Kita udah nggak tahu karena Iya. mendadak. iya Ini kita Kayaknya sangat-sangat mendadak, random, belum pertanyaan nyiapin. juga. kita random banget, kita di sini tiba-tiba ini pun kita pulang sekolah. Yuk. Aku udah Kita ganti tadi. Karena hujannya deres hujan banget. angin. Angin ih gile. Gimana, aku ada pertanyaan ini mungkin agak gimana gitu ya. Gimana sih perasaan kalian kalau ada guru tuh yang pilih-pilih ke siswanya? Aduh. Misalnya kayak gini, karena siswa ini siswa A itu unggul, tapi ada siswa B yang apa itu face-nya tuh lebih beauty, lebih pretty gitu. Lebih ngeliat Padahal ke- yang Lebih B ke ini fisik. Yang B tuh pintar anak gitu. yang A itu pintar, yang B Ya, tuh oh, enggak, iya. cuma menang face Menang face doang. doang. Itu gimana menurut kalian? Ayo silahkan. Kamu dulu mungkin. Gak tahu, bingung apa ya. Ya ngerasain sih pernah ya di kelas Iya. 11 dulu. Banget ngerasain banget. Aku tuh pas ya adalah pelajaran gurunya tuh lebih mandang ke fisik gitu loh. Daripada yang padahal kita yang yang udah berusaha berusaha semaksimal terus mungkin kayak belajar, malah kayak tersingkirkan gitu loh. iya Berasa padahal kayak nggak di. Mm-mm. Yes, Nah, nggak terus dihargai. juga Gile banget. terus ya dan itu dampaknya itu di nilainya, di Iya. nilai kita tuh jadi Padahal turun yang banget. Padahal kita tuh yang rajin ngumpulin tugas, Kita yang usahanya tuh selalu apa ya aktif di kelas gitu loh. Tapi kenapa kita tuh dikasih nilai yang nggak lebih dia mm-mm. nggak di atas Lebih gitu rendah loh gitu loh. maksudnya. Jadi kayak ya Allah gimana ya, kenapa kok harus mandang fisik gitu loh. Padahal gila kita cantik, gila lu. Gila lu. Hah? Gile. Kita cantik, bro. Padahal gurunya yang begitu juga nggak ganteng. Gimana ya? Itu itu Aneh. aneh banget, kayak freak banget lu. Dikasih nggak sih? Kayak Dunia rasa nggak adil. emang nggak adil banget sih orang itu, gila. Iya itu. Maafin gibahin dikit. Nggak apa-apa sih, ini buat Heeh. sharing-sharing aja ke kalian biar tahu oh ternyata Dunia Ya, tuh semangat luas. aja kalau Kalau Iya ketemu sih, guru kayak gitu. menghadapi guru seperti itu. pokok ya apa cobalah berusaha untuk ngedekatin terus wes. Kalau kalian dikasih nilai Aktif yang di enggak kelas aktif gitu. pokok bener-bener keliatin Bener-bener keunggulannya kelihatan keunggulan. kalian gitu. Jangan diem aja, nanti nilai kamu malah Malah jelek, diturunin gitu. Pokok banyak-banyak malah kesalip pendekatan sama lagi, anak yang
caper gitu. Pokoknya kalau ketemu kayak guru kayak gitu kalian harus semangat, harus tunjukin kalau kalian tuh bisa, kalian tuh lebih Unggul. effortnya tuh lebih tinggi, kalian lebih unggul, kalian lebih bisa, kalian tuh harus bisa kayak gitu, jangan malah aku tuh emang kalah ya sama dia secara Jangan fisik. pesimis. Aduh, jangan ya Di ya, karena kita semua tuh cantik. Yang bilang lu jelek tuh berarti lebih jelek daripada lu. Aja merasa direndahin juga sama guru ya, kayak iya ta emang bisa ta, tinggal aja tunggu nanti tak Tunggu saatnya tunjukkan. tiba, tunjukkan Ya ampun, keunggulanmu. sakit banget rasanya. Semangat ya. Tapi Semua aku bisa membuktikan kalau aku tuh bisa. emang banyak oknum guru di Indonesia yang seperti itu. Dan kenapa oknum guru di Indonesia yang seperti itu tidak mendapatkan kasus yang aneh-aneh, sedangkan guru yang benar-benar ingin mengajar itu malah dapat kasus yang aneh, dan kasusnya tuh benar-benar nyakitin banget. Banyak banget nih. Ada beberapa yang bapak guru itu yang diketapel sama orang tua siswanya karena menegur siswanya itu merokok. Itu orang tuanya sih yang ada gangguan mental atau gimana. I don't know, kita sendiri nggak tahu, tapi kenapa harus mengetapel gurunya, sedangkan gurunya ngasih tahu yang baik. Terus ada juga guru yang dipidanakan karena katanya kelalaian, karena siswanya ini sampai celaka, gurunya yang disalahkan karena katanya kelalaian. Padahal juga Siswanya tuh pada siswanya tuh yang orang tuanya tuh nggak tahu gimana anaknya tuh bandelnya kayak gimana, mereka nggak tahu, kita juga yang nggak tahu orang disalahin tuanya. malah gurunya nih. Padahal gurunya niatnya tuh ngedidik ya. Terus lagi yang itu karena nggak mau nugas sama gurunya, dia dibilangin nugas gitu baik-baik dipidanakan juga. Itu aneh banget menurutku. Orang tua yang kayak gitu tuh harus belajar lagi. Nggak bisa cara parenting. Parenting kalian ke anak kalian gimana anak kalian nanti ke depannya, anak kalian bisa tumbuh menjadi seseorang itu gimana kalau dari kalian sendiri menanamkan sifat itu. Aku punya pertanyaan nih. Apa ini? Target nikah. Soalnya kan ini Out of the topic. berhubungan Berhubungan dengan ini kan, sebagai orang tua yang ini barusan lo ceritanya, jadi kan harus siap dulu gitu loh jadi orang tua. Makanya kayak kalian tuh belajar targetnya gimana, mempersiapkan dulu cara kita parenting nanti di anak kita gitu. Nah makanya pasangan yang Support. support. Jawab duluan dong, kan yang nanya. ya kan yang nanya kan yang nanyain ke kalian. Jawab duluan dong. Aku dulu. Masa aku duluan? Ya enggak, maksudnya target aku harus kuliah dulu atau gimana? Aku sih ya kuliah Aku dulu. ada target kerja sih. dulu. Kalau targetku tuh gini. Kalau dari aku, kan dari lulus SMA itu umur 18. Iya. Sebenarnya gini, kalau aku bisa lanjut langsung kuliah, itu berarti emang rezekinya di situ. Tapi kalau emang aku harus skip year 1 years, itu nggak masalah juga gap year. Terus cari uang buat kuliah itu nggak masalah banget buat aku. Kayak 1 tahun kerja buat kuliah aku sendiri nggak masalah. Kalau aku sendiri, aku tuh kayak mentokin diri aku mentokin belajar kuliah bukan S1 aja ya, sampai selesai jenjang-jenjang yang lebih tinggi itu aku mentokin di umur 25 tahun. Karena menurutku kayak gini, nggak perlu ngejar dunia dulu lah. Maksudnya nggak perlu ngejar kayak jodoh kayak gimana. Aku mau ngejar apa yang harus diriku kejar buat diriku sendiri, bukan buat orang lain. Nanti pasti bakal datang sendiri gitu. Nggak usah cari-cari aku mau itu, nggak usah. Kita stay calm, stay cool, kita belajar sungguh-sungguh, nanti pasti ada pangeran yang sangat tampan, berwibawa, pintar datang. Aduh, tipenya Haichan. Gak bisa tuh Haichan langsung. Terus Kalau ya itu sih, kalau target nikah itu nggak ada, adanya target sekolah sampai selesai dulu sampai S3. Doain dulu ya. Kita cewek-cewek yang Independen, wanita karir. karir banget. Kita harus karir nomor 1. Terus kalau masalah parenting ya, kita harus dari kedua belah pihak itu harus sama-sama belajar. Karena kalau dari si wanita aja yang belajar itu jomplang banget, itu juga gak bakal berguna menurutku. Kayak yang ibunya ini udah bagus banget nih parentingnya, tapi si bapaknya nganu ke anaknya,
Ini kan udah di Apa? pokoknya itu kayak komunikasi dalam kita sebelum Oh, nikah iya. itu loh penting Oh, iya. banget itu. Kalau bisa tuh kayak katanya kakakku ya harus ada perjanjian sebelum menikah. Itu harus Itu harus ada. banget. soalnya Supaya kita kedepannya tuh ada planningnya itu loh. plan apa planning Rencana rencana kedepannya. kita rencana kita Benar. itu gimana, nanti kalau kita punya anak gimana, nanti kita tuh mau kerja Terus, gimana, siapa yang kerja, Kalau terus gimana emang kerja, masih gitu. mau sendiri, masih mau main-main lah, iya, pengen berkelana gitu kita. jangan Ya, nikah jangan dulu. nikah dulu. Berarti kalian berarti itu emang belum siap Belum buat siap. nikah. Ya, Gitu. Jadi kayak harus ada perjanjian dulu gitu loh antara kedua belah pihak. kalau emang masih mau main sama temen-temen ya Mending jangan mending nikah iya, dulu gitu mending loh. jangan dulu sih. Karena bakal nyakitin kedua belah pihak Mm-mm. gitu. Jadi Dua-duanya emang pasti sakit kalau banget sih. labil kalau kalian masih labil, jangan pernah menikah, Jangan jadi ya. karena bakal nyakitin diri sendiri, orang Tua lain. juga udah sakit hati juga. Jadi mending jangan dulu dah. Maaf ini pembahasannya tinggi Out of the banget ya. topic. Iya, Nggak banget ya, nggak nggak apa-apa apa-apa, sih, nggak nggak apa-apa, apa-apa sih. sharing-sharing aja. Kita kan ya banyak lah dengar-dengar berita gitu. Jadi kayak pengen sharing aja, ngasih tahu ke kalian. Sebelum itu Terjadi kan Iya, kita iya, harus banyak banget kan kayak perceraian Iya. masih muda, banyak banget yang Ini kena. ya ini sosiologi. Kenapa banyak yang menceraikan itu dari pihak wanita? Ya, Iya mm-mm. sih. Nah, Ini kenapa ya? sosiologi nih, ilmu anak IPS. Iya. Karena cowoknya itu kebanyakan belum bisa mencari nafkah gitu buat keluarga. Jadi ya itu banyak yang Lebih ke ini loh, apa sih namanya kalau apa dah nama istilahnya? Apa masalah sosial nih? Iya ada istilahnya, ada nama istilahnya. iya ada nama istilahnya gitu, tapi kita lupa ya. Like kayak mau kondo gitu loh. Lebih ke ayah. Tapi apa ya? Gak tahu. Lupa wes aku namanya Lupa apa. wes. Nanti. Yes, pokoknya jatuh. Tuh, makanya Para Kerja dulu cowok-cowok. yang benar tuh cowok-cowok. buat cowok-cowok tuh Kasihan masa depan istri dan anak lo nanti. Bener. Guys, setuju banget kalau ini gile. walaupun kita wanita tuh ya tetap harus bekerja gitu loh. Kalau kita ingin apa-apa itu biar ada bisa Independen. beli gitu, nggak dari Nggak di suami. Apalagi kita wanita independen. yes. Apa-apa harus bisa sendiri, karena kalau kita bisa sendiri akan ada yang berani ngerendahin kita. Ya ini kita random talk, jadi kita Nggak tahu mau bahas apa, ngalor ya. ngidul. Nyetan ngulon, barat daya, barat utara, barat daya, barat laut, barat utara apa? Pernah ngerasain kayak capek kayak bener-bener pengen nyerah, depresi lah. Pasti pernah. Gimana ceritanya? Kayak apa titik terendah di hidupmu gitu? Pernah nggak ngerasain titik terendah di hidup kalian? Jelasnya tuh pernah. Kamu Duh, aku nih. Kalau dari titik terendah itu banyak apa tuh, ada sih Pernah beberapa sampai ngelakuin apa gitu yang bikin sampai kalian down atau omongan orang lain atau gimana? faktor ini sebenarnya yang bikin down tuh dari pihak terdekat ya, itu pasti keluarga itu kadang gitu, emang keluarga itu sesayang itu sama kita, tapi keluarga itu bisa nyakitin lebih sakit daripada orang lain. Ibaratnya kita satu rumah, satu bilik, misal kita tidur satu selimut, tapi mereka tuh bawa pisau yang kita nggak tahu ternyata itu nyakitin kita. Kalau titik terendah itu ya dari situ, perpecahan keluarga itu apa ya, kok ini Sangat kan tapi mellow. mikir ya waktu masih kecil kayak kenapa sih harus kayak gini, kenapa aku ngerasain nggak kayak orang lain gitu. Keluarga besarnya orang lain tuh kayak sering kumpul, sering ini sering itu, tapi kenapa keluarga aku itu pada jauh-jauh, mereka tuh jarang kumpul, sekalinya kumpul pun fokusnya tuh kayak ke kerjaan masing-masing juga, tetapnya kayak gitu.
kenapa kita nggak benar-benar bisa yang big family time gitu. Meskipun after beberapa tahun tuh kayak aku ngerasain tuh kita nggak bisa kumpul-kumpul kayak keluarganya orang-orang gitu. Yang paling kalau udah kayak gitu ya paling ngurung diri di kamar. Asli Nah, dari ngurung diri nih aku mau tanya, pernah nggak ngurung diri di kamar berapa lama nggak makan juga, atau pernah ada pikiran-pikiran buruk untuk entah bunuh diri or anything else? apa ya? Nggak ada. Yang Gak pernah ngurung diri di kamar? mungkin pernah, cuma kayak Nangis, cuman ya kayak lebih ke Lebih ke- banting-banting barang aja sih, sama kalau aku kan nangis. kalau Kalau aku emosi tuh lebih sering ke dipendem diem, ya. iya, Diem, kalau kalau dia- aku emosi diem ya. Jadi jangan ditanya apapun, iya jangan ditanya. pokoknya aku tuh kalau itu. selalu diem Kalau aku dan enggak. enggak meluapkan emosiku. Itu kalau aku sih Kalau lebih ke aku itu sih kalau marah atau emosi. banting-banting barang nggak tahu pokoknya, terus nangis, marah-marah Aku nggak nggak pernah jelas nangis. gitu. Beda ya, kita tuh meskipun kembar beda, soalnya kalau Kalau dia Getty tuh itu emang lebih frontal kalau kita. kayak pengen gitu. Kalau aku lebih dipendem, Iya dipendem, lebih diem, milih padahal diem. rasanya itu pasti aku tahu ya, apa yang kamu rasain tuh sakit banget. Mm-mm. Soalnya kalau dipendem itu lebih sakit kayaknya, nggak Banget, bisa asli. meluapkannya gitu. Kalau aku langsung aku luapkan supaya sakitnya itu nggak banget gitu. Kalau kamu gimana biasanya? Aku ada Kalau di marah tengah-tengahnya. Kalau aku marah ya, aku marah tuh tergantung situasinya gimana. Situation. Bukan situasi juga, gimana kayak apa yang buat aku marah gitu. Ada yang satu sisi yang buat aku marah sampai aku harus marah, benar-benar marah, meluapkan amarahku, harus kayak aku ngomong, kalian tuh bisa nggak ngehargain aku di sini, aku tuh ada di sini, kenapa kalian nggak bisa menghargain aku, sampai marah-marah kayak gitu. Tapi ada di satu sisi aku yang benar-benar kayak, kalau ini ya, kalau udah marah, kecewa itu aku diem di kamar. Aku pernah di kamar itu cuma bawa botol minum, satu botol sekitar 600 ml. Aku nggak keluar kamar 2 hari, nggak makan 2 hari. Gimana tuh rasanya? Itu Kamu pas bisa survive? kamu bisa melewati masa-masa itu gimana caranya? Itu kan waktu itu juga waktu kita waktu itu kan pernah covid terus menuju ke normal daily activity itu kan masih ada sekolah tuh kayak libur-libur gitu kan, kayak gantian gitu. Waktu itu ada benar-benar ada kayak masalah gitu yang benar-benar bikin pressure, bikin marah, kecewa, benar-benar kayak gitu. Akhirnya aku cuma ambil air minum di kulkas. Iya, aku bener-bener bawa satu air minum baru dari kulkas. Sampai waktu itu aku habis apa tuh, di kamarku juga ada setengah botol dari 600 ml, itu sekitar 300 ml berarti. Terus di kamar tuh cuma ada kipas angin, ada TV, Dan sama itu handphone. benar-benar gelap. Enggak, kamarnya ada lampunya. Cuma kamarku tuh juga kalau ditutup terus tuh pengap. Jadi aku cuma, ya aku nggak masalah, aku benar-benar diam diri di kamar 2 hari itu aku nggak makan. Jadi waktu itu aku sempat, nah, oh itu ceritanya aku waktu makan ternyata ada masalah itu. Aku langsung masuk kamar, makanan tak bawa, akhirnya itu piringnya tuh udah 2 hari nggak ke cuci. Itu jorok banget sih sebenarnya, cuma ya udah gimana, emang sakit banget kalau ingat itu. Nah itu waktu itu aku bener-bener kayak bawa makananku ke kamar, akhirnya aku tutup pintu, itu makan. Ya itu selama 2 hari itu aku tuh kalau aku keluar kamar tuh cuma buat kencing, itu pun di malam hari sekitar tengah malam ketika semua orang tuh udah tidur. Iya, aku keluar tuh berarti cuma 2 kali, selama 2 hari aku keluar 2 kali. Jadi aku makan ya, aku kan makan tuh pertama ya itu waktu ada masalah aku makan aku ke kamar, karena aku lagi keadaan makan tapi ada masalah, ya udah aku nggak enak makan, aku bawa ke kamar, aku taruh meja belajar, belum aku makan. Terus agak lama karena aku juga mikirin diriku sendiri, aku makan sampai habis akhirnya, terus aku taruh di bawah itu piringnya. Aku nggak keluar sama sekali, aku diam di kamar. Aku berusaha ngelupain tapi tetap aja ya, kaget bener-bener ngelupain itu, tapi tetap gimana pun nggak bisa lupa ya. Ya udahlah, kayak aku harus ngelupainnya kemana ini gitu. Ya 2 hari itu ya
maraton, baca novel, baca AU, nangis. Terus pokoknya siklusnya kayak gitu. Malam hari sekitar jam 11 atau 12 ketika semua orang udah tidur, aku keluar kamar buat kencing karena udah gak tahan banget, gila. Udah gak tahan banget nahan kencing seharian. Terus besoknya aku juga nggak keluar. Aku keluar itu setelah 2 hari itu. Aku keluar kamar akhirnya. Karena dia ketuk pintu kamarnya kayak berapa kali karena ada tamu, akhirnya mau nggak mau aku keluar, aku mandi ketemu tamu itu gitu. Akhirnya bisa survive. Selamat. Iya, selamat untung. Ya itu bener-bener modal handphone, charger, minum, udah. Itu pun nggak ada cemilan sama sekali di kamar. Bener-bener lapar tapi ya gimana, kita akhirnya minum. Ya udah survive-nya gitu, lapar minum. Untung nggak sampai ke rumah sakit gara-gara lambungnya kenapa-napa. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, aku sekarang kalau kayak gitu cuma 1 hari kok, tapi ingat makan sekali sehari. Tapi nggak makan 4 hari kita tuh nggak bakal kenapa-napa, tapi kalau nggak minum seharian, nggak minum 2 hari kita mati dehidrasi gitu ya. Gitu aja sih kalau aku. Enggak ada sih. Wow, hampir 1 jam ya. Tidak Apalagi ini sampai terasa. 1 jam. Iya, sampai terang benerang sekarang, boy. Wow, kita cerita. Bentar mau lihat handphone. Ini jam baterainya tuh kalau ngedrop handphone aku ini nggak bisa dinyalakan ini. Apa? 77. Kirain 30-an. Ini tuh nggak bisa tenang. Masih jam kok tau. Aku ngirim tadi padahal nggak masalah, ibu nggak bakal panik. Ya terus apa ini? Apa ya? Aku Ayo beli, katanya mau nyeblak. iya. Ayo Di situ tah lapangan. Emang lu Udah sasar? ini, udah. Oh iya wes. Ini sampai 1 jam aja. Apa ya, nanti videonya Buat- video makan aja. Thumbnail. Ini benar-benar nanti uploadnya nggak di-cut kok. Ya sesuai apa yang kita Males udah. omongin. Idealku masih banyak banget. Ke belakangan. Capture time. Capture time. Udah lah, Udah lah. ya itu sedikit nggak sedikit sih. Banyak banget. Banyak banget yang kita ceritakan. Mungkin next time-nya nanti kalau kapan ya? Kapan ya kita sharing lagi? Apalah gampang Atau waktu yang kita lihat. Graduation sih. atau kita mau main-main juga kita nggak tahu. Mungkin nanti kita kembali buat podcast kalau kita udah lulus ya. Kayaknya sih. Nggak tahu sih. Nggak tahu lagi sih. Tinggal lihat. Mungkin ada vlog-vlog lain lah. Iya, nanti vlognya mungkin pas apa ya? Graduation Graduation kayaknya. atau ada event-event itu mau ngapain? Pahlawan mau Pahlawan nggak sih, Kayaknya nggak bisa. karena bakal repot banget. Ya, semangat ya. Semangat terus dong. Akhirnya aku bisa ngikutin Ya dah, iya. akhirnya. After Tapi 2 kurang seru tahun, sih tapi menurut kurang seru. Kok gak ada itu? Ya tidak tahu, aku juga menunggu itu. Ya udah. Ya, itu banyak cerita dari kita. Terima kasih yang udah nonton dan dengar bener-bener sampai Bener-bener akhir. sampai Kalian udah terang, dari hujan sampai terang. 1 jam gitu. wow, 1 jam, bener-bener 1 jam. Kalau kalian lihat jam. ini sampai akhir, keren banget Keren. sih. Terima Ini kasih. banyak ilmu yang bisa didapat. Iya. Kita pasti sharingnya itu yang bermanfaat ya. Terus apa? Terakhir ini kurang 1 menit. Semoga dilancarkan terus apa yang kalian jalani sekarang. Ya, kamu juga semangat ya. Semoga apapun yang kita inginkan di masa depan bisa tercapai. Amin.